Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita mulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan, bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai setiap aktivitas kami pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita buka acara Manarema pada pagi hari ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas pertolongan kasih setiamu yang selalu menyertai kami hingga pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami, bekali kami dengan kebenaran firman Tuhan untuk menyertai menolong sepanjang aktivitas kami pagi hingga sampai malam nanti. Mari Tuhan berfirmanlah pada kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan sebagai satu bekal yang mampu menolong dan menyertai sepanjang aktivitas kami pagi hingga sampai malam nanti. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu doa adalah nafas hidup orang percaya. Yang saya maksud orang percaya adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari GBPS memiliki filosofi yaitu banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat, dan tidak berdoa, tidak ada berkat. Inilah yang sudah menjadi filosofi kami di GBPS sejak founder kami, Bapak almarhum Ishak Lewi Santoso. Untuk itu, biarlah filosofi ini boleh selalu mewarnai kehidupan kita. Karena kita pun tahu tanpa doa hidup rohani kita ini akan lemah. Tanpa doa seakan-akan kita ini tidak memiliki nafas hidup dalam kerohanian kita. Dan kita akan menjadi lemah. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambah apa yang masih kurang pada imanmu, kata Rasul Paulus. Ya, selanjutnya di dalam ayat yang kelima, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, yaitu Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Di sini kita melihat Rasul Paulus merindukan, menginginkan agar jemaat di Tesalonika siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bisa bertemu muka dengan muka, ya, dan menambah apa yang masih kurang pada imanmu. Lewat doa iman kita boleh ditumbuhkan. Lewat doa iman kita boleh diteguhkan. Dan saya tidak mengerti jikalau ada orang percaya yang tidak berdoa. Saya ingin tahu tahap imannya, kekuatan imannya sejauh mana. Tentunya dia sering mengalami kelemahan. Tentunya dia sering mengalami pencobaan di dalam kehidupannya yang tidak mampu untuk dihadapinya. Dan bahkan seringkali juga saya melihat banyak orang percaya yang mengalami kelemahan imannya, sehingga banyak problema yang terjadi di dalam kehidupannya. Pada pagi hari ini, Rasul Paulus menuliskan siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Siapa Rasul Paulus? Kita semua tahu adalah seorang rasul yang luar biasa, yang selalu merindukan jemaatnya di mana dia pernah kunjungi, baik di Korintus, Efesus, Filipi, Tesalonika, dan yang lain-lain. Jikalau dia tidak mampu, dia akan mengutus anak rohaninya yang bernama Timotius. Seperti tadi yang sudah kita baca
di dalam ayat yang kelima, itulah sebabnya maka aku tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir ya, kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami sia-sia. Inilah kekhawatiran Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus memiliki kekhawatiran seperti ini? Karena dia tahu, dia ingin menyampaikan apa yang sudah dia nikmati di dalam kehidupannya. Dia ingin, jikalau dia sudah diselamatkan, maka semua orang yang sudah pernah mendengar kebenaran firman ini juga harus tetap diselamatkan. Karena keselamatan itu adalah hak yang Tuhan berikan kepada kita semua, asal kita mau percaya. Di sini kita melihat juga ya, bagaimana Yunus itu berdoa. Dituliskan di dalam Yunus pasal yang kedua ayat yang pertama. Berdoalah Yunus pada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia, yaitu Tuhan, menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yunus yang sudah lari dari kehendak Tuhan, lari dari apa yang sudah Tuhan rencanakan, sehingga mengalami satu malapetaka. Namun di dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, Yunus masih ingat dan berdoa kepada Tuhan, karena dia melihat kematian sudah akan tiba, malapetaka sudah tiba di dalam kehidupannya, tidak ada jalan lain. Dan dia berdoa dari dalam perut ikan, berdoa di tengah-tengah dunia kematian. Apa yang dia katakan? Ya, Tuhan, tolonglah aku. Itulah yang dikatakan. Dikatakan Yunus berdoa. Ketika Yunus berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan menuliskan, dan ia, yaitu Tuhan, menjawab aku di tengah-tengah dunia kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sikap kita berdoa? Apakah kita berdoa dengan coba-coba? Berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan satu keyakinan, apa yang sudah saudara doakan, apa yang sudah kita doakan, kita harus percaya Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti tolong kita. Dengan satu harapan, dengan satu pemikiran yang positif. Jangan ragu-ragu atas pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tidak dengar doa kita. Cuman satu hal yang perlu kita ketahui, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Ya, waktu kita pun bukan waktu Tuhan. Yang perlu kita naikkan doa kita dengan penuh ucapan syukur, dan kita harus yakin Tuhan sudah dengar doaku dan Tuhan pasti tolong aku. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus punya iman yang teguh. Ya, iman adalah satu dasar dari pengharapan kita kepada Dia, dan merupakan satu bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Kita harus percaya dengan sungguh. Kita jangan ragu-ragu. Ya, saya banyak melihat orang percaya yang sudah percaya mulai kecil, yang sudah percaya berpuluh-puluh tahun, tapi memiliki iman yang selalu ragu-ragu dan ragu-ragu, sehingga dia tidak menikmati karya Tuhan, janji Tuhan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, hidup orang-orang percaya. Satu hal kita harus tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah tidak memenuhi janjinya. Cuma satu hal yang perlu kita tahu, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, dan waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Naikkan doamu dengan penuh ucapan syukur sebagai satu nafas hidup kita.
orang percaya. Kita harus yakin Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya kita lihat Tuhan Yesus pun di dalam satu situasi yang mendesak, yang mencengkeram di dalam kehidupannya, dia pun berdoa. Di mana ketika Tuhan Yesus tahu sudah saatnya tiba, dia akan ditangkap dan dia akan masuk di dalam penderitaan dan kematian. Firman Tuhan menuliskan ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Getsemani adalah satu tempat di dekat Yerusalem. Tuhan Yesus pun berdoa di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Tuhan Yesus pun tetap berdoa dalam kesesakan, dalam situasi yang menakutkan, dalam keadaan ingin menghadapi penderitaan dan kematian. Dia tetap berdoa. Komitmennya luar biasa. Apa yang dikatakan? Dia belajar menaruh kehendak dan emosi pribadi di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Atau kata lain dapat dikatakan, biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, cawan penderitaan, cawan kematian, cawan sengsara, kalau boleh lalukan dari aku. Tapi biar kehendak Bapa yang jadi. Itulah yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Satu contoh yang luar biasa. Inilah kunci kemenangan Yesus di atas kayu salib. Kunci kemenangan, kebangkitannya. Inilah yang menjadi kunci utama. Komitmen menaruh kehendak Bapa di atas kehendakku. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Seringkali kita hidup menurut kehendak dan kemauan kita sendiri. Kita mau ini, pedulilah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, melanggar atau tidak. Mengikuti emosi kita pribadi. Bahkan emosi kita kadang-kadang emosi yang jahat, emosi yang tidak benar. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tetap berdoa, karena doa adalah merupakan nafas kehidupan orang percaya yang pertama. Kedua, komitmen kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menaruh kehendak Bapa di atas kehendak kita. Inilah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, agar kita boleh memiliki satu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan menuliskan, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, karena dia seperti tanaman yang tertanam di tepi air, yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita mengartikan berhasil secara materi. Tapi kalau kita memiliki hidup yang penuh sukacita, penuh damai, penuh ketenangan, itulah kekayaan yang dunia tidak bisa berikan. Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi, segala perkara dapat kutanggung karena Dia, Yesus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita rekam dalam kehidupan ini. Ayat-ayat firman Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan. Bahkan Rasul Paulus menuliskan ini karena dia sendiri sudah mengalaminya. Segala perkara yang dihadapi oleh Rasul Paulus adalah perkara yang mustahil dapat dipikul oleh manusia.
Tapi Rasul Paulus menuliskan, ya, segala perkara ini, ya, yang luar biasa ini dapat kutanggung karena Dia yang memberikan kekuatan pada kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal-hal yang di luar rencana kita. Banyak masalah yang tidak pernah kita pikirkan kalau hal ini akan terjadi, akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Tapi sandarkanlah hidupmu di dalam doa permohonan kepada Tuhan, dan yakinlah segala perkara dapat kutanggung, berat pun dapat kutanggung, karena Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika mengalami sesuatu situasi yang sangat mencekam, Dia tetap yakin, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Kehendak Bapa adalah kehendak yang indah. Rencana Bapa adalah rencana yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan sebagai pembuka dari aktivitas kita pagi hingga sampai malam hari ini, kita harus bersyukur dan selalu bersyukur. Ini bukti Tuhan masih cinta kepada saudara dan kepada saya. Tuhan menginginkan kita jadi orang yang selalu berhasil bersama dengan Tuhan, berhasil di dalam iman kita yang makin hari makin dewasa. Kita tahu kehendak Bapa dan kita mau tetap menaruh kehendak Bapa, ya, di atas segala kehendak. Serahkan hidupmu, selalulah berdoa, karena doa akan menyempurnakan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami merasa Tuhan boleh disegarkan kembali iman percaya kami, karena kami tahu Tuhan Engkau selalu melindungi, menyertai kami, Engkau selalu membekali kami, agar kami boleh tetap hidup di jalan kebenaran-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan, meteraikan setiap firman yang indah pada pagi hari ini di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh berjalan melaksanakan semua aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.